Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Suhaimi MPD dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mana judul makalah kami berjudul Pendidikan Multikultural. Mata kuliah analisis kebijakan pendidikan. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri Fitriyanti, Bapak Faisal Akbar, Bapak Muhammad Agus Ardianto, Bapak Sandra Marius Adifa, Ibu Susanti, beserta Bapak Taufik Nur. Mungkin selanjutnya makalah kami secara rinci akan disampaikan teman-teman anggota peserta kelompok 6. Ibu Susanti, pertama Ibu Susanti akan menyampaikan mengenai materi pendidikan multikultural secara rinci. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6 hari ini. Indonesia merupakan negara besar, negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 14.572 pulau. Pulau-pulau tersebut tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang majemuk merupakan salah satu ciri khas Indonesia dan merupakan hal yang patut dibanggakan. Akan tetapi, tanpa kita sadari, kemajemukan tersebut ternyata merupakan salah satu potensi yang memicu timbulnya konflik di dalam negara Indonesia sendiri yang akan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan membantu penjelasan dari Bu Santi ya terkait dengan keberagaman yang kita miliki. Nah, yang terkadang memunculkan beberapa konflik. Nah, dalam pendidikan pun pemerintah sudah menyiapkan perangkat untuk bisa mensukseskan tujuan pendidikan nasional. Nah, itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Bahkan dalam pasal 4 sudah dijelaskan bahwasanya pendidikan ini diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, nilai keagamaan, budaya maupun tentang terkait dengan kemajemukan bangsa. Nah, kalau dari penjelasan pasal 4 ini sudah jelas sebetulnya. Hanya saja dalam implementasinya memang kita harus mengawal bersama, baik itu dari pihak pemerintah maupun rakyat itu sendiri. Jadi harapannya tujuan pendidikan nasional ini bisa tercapai. Adapun terkait dengan pengertian pendidikan multikultural ini, ada beberapa ahli yang menjelaskan. Yang pertama yaitu dari Gibson ya, yang mana menjelaskan bahwasanya pendidikan multikultural ini adalah membantu individu untuk mengembangkan cara menerima, mengevaluasi dan masuk ke dalam sistem budaya yang berbeda dari yang mereka miliki. Kemudian menurut Nito, pendidikan multikultural ini adalah pendidikan yang bersifat anti rasis ya. Artinya bisa masuk ke dalam seluruh lapisan elemen masyarakat yang berbeda. Kemudian pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik dari aspek etnis, agama, ras, dan budaya. Ini menurut Prudence. Jadi beberapa ahli itu menjelaskan tentang terkait dengan pengertian pendidikan multikultural. Dari pendapat ahli yang sudah dijelaskan tadi, intinya kita bisa merangkum bahwasanya tujuan pendidikan multikultural ini adalah untuk menanamkan sikap simpati, sikap respek, kemudian sikap apresiasi serta empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Nah, karena di Indonesia kita tahu luar biasa kemajemukan yang kita miliki. Diharapkan tidak ada lagi sikap-sikap yang intoleran terhadap suku, agama, dan ras, karena kita sudah mengakui bahwasanya kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jiwa. Nah, Kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang pentingnya pendidikan multikultural.
Yang pertama, sarana alternatif pemecahan konflik. Yang kedua, agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya. Ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Dan yang keempat, menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Ada 6 pendekatan pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, pendekatan historis. Pendekatan ini mengandalkan bahwa materi yang diajarkan kepada siswa yaitu menengok kembali ke belakang, artinya belajar dari sejarah. Dan seperti yang ada di slide, ini adalah contoh budaya Banjar. Ini pemberian gelar kepada Bupati Banjar. Dan ini contoh dari pernikahan adat. Itu dari yang kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mengandalkan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang terjadi di masa sebelumnya atau datangnya bisa dari masa yang akan datang. Singkatnya itu, pendekatan sosiologis itu sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi saat itu. Misalnya kalau sekarang pendekatannya teknologi, maka yang digunakan adalah seperti pendekatan teknologi, seperti yang digambar ini. Nah, nenek yang berkutat dengan gadgetnya, lalu nenek yang diajarkan membaca oleh cucunya, itu bisa jadi seperti itu, tergantung penafsiran seseorang. Tapi yang pasti bahwa pendekatan sosiologis ini ada kata sosius, sosiologi sosius dari sahabat, jadi menganggap orang lain sebagai sahabatnya. Untuk pendekatan yang lain akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nur akan melanjutkan tentang pendidikan multikultural. Pendekatan multikultural itu yang ketiga adalah pendekatan kultural, di mana pendekatan kultural ini adalah pendekatan yang menitik beratkan kepada autentisitas dan tradisi berkembang. Artinya siswa itu bisa membedakan mana tradisi yang berasal dari Eropa dan mana tradisi yang berasal dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal akan melanjutkan tentang pendekatan pendidikan multikultural. Yang kelima, pendekatan estetik. Nah, pendekatan estetik pada dasarnya itu mengajarkan peserta didik untuk berlaku sopan dan santun, ramah, mencintai keindahan, dan mengutamakan kedamaian. Sebab segala materi, jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 6 hari ini. Indonesia merupakan negara besar, negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 14.572 pulau. Pulau-pulau tersebut tersebar di setiap provinsi di Indonesia.
Kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang pentingnya pendidikan multikultural. Yang pertama, sarana alternatif pemecahan konflik. Yang kedua, agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya. Ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Dan yang keempat, menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Namun harus dipelajari oleh masyarakat luas atau non-formal. Sehingga peserta didik kita memiliki budaya, karakter, dan terciptanya masyarakat Indonesia tentram dan damai. Dari hasil presentasi kami semuanya, kami harapkan kepada teman-teman memberikan komentar baik berupa saran, kritikan, ataupun pertanyaan yang mana kedepannya dapat meningkatkan dari hasil atau makalah kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.